Sebelum kita meneruskan pelajaran kita tentang kartu tarot, nah aku mau sedikit mengulang lagi tentang perjumpaan kita yang pertama. Pada saat itu aku membahas tentang kartu pedang, tentang kartu Minor Arcana Swords. Pada perjumpaan yang sudah kita lalui itu, aku berfokuskan untuk mengajak teman-teman mengerti tentang verb atau kata kerja yang ada di kartu tarot itu sendiri gitu loh. Karena kalau misalkan dalam pembahasan kartu tarot kan kita tidak hanya bahas tentang kondisi atau hanya peristiwa atau keadaan, tapi kadang-kadang kita diminta bagaimana kita untuk bersikap gitu, atau bagaimana saran untuk melakukan apa gitu loh. Oleh karena itu jadi aku coba bahas dari topik verb atau kata kerjanya dulu. Oke, mengenai tentang kata kerja, aku mulai dulu dari Ace of Swords, tentang satu pedang lah ya. Ace of Swords ini bicaranya tentang ide, jadi munculnya ide baru. Nah, di pertemuan sebelumnya aku sudah bahas kalau bicara tentang ide ataupun pikiran yang muncul itu bentuknya netral dan bisa positif ataupun negatif. Jadi nggak ada benar salah ya, pokoknya muncul ide, pokoknya kita kepikiran mau melakukan apa, entah ingin membicarakan apa. Nah, lalu turunan dari ide yang ada di kepala kita itu biasanya kita pengen mengucapkannya gitu loh. Jadi dari ide lalu menjadi kata-kata. Nah, kata-kata ini biasanya kan memiliki pengaruh yang tujuannya apa? Tujuannya bisa kayak ya tadi nih, pertama pengen mempengaruhi orang, atau yang kedua memang pengen menguasai, atau kita menaklukkan atau memenangkan sesuatu keadaan atau suatu peristiwa. Oleh karena itu di Ace of Swords ini bicara dari awalnya memang ide, habis itu ngomongin kata-kata. Nah, kalau kata-kata itu memiliki kekuatan atau memiliki muatan yang positif ataupun negatif, yang mendukung ataupun mensupport ataupun yang menjatuhkan, yang menghancurkan atau yang menyakiti. Oleh karena itu dalam kumpulan kartu tarot yang sword itu sering sekali kita temui gambar-gambar di mana kayak lebih kayak sakit hati, terus kayak kepalanya mumet, habis itu kayak yang 10 pedang itu juga badannya ditusuk sama pedang semua, kayak terus recovery kayak abis perang. Memang jatuhnya gitu, kata-kata atau awalnya dari ide. Nah, ide itu juga ada kesan ingin menaklukkan. Kadang-kadang juga yang namanya ide itu kita punya ide licik, ide liar, ide gila, ide ngejahatin. Nah, bentuknya ya dari kata-kata itu. Kalau kata-kata ya katanya kan lidah tuh lebih tajam dari pedang ya, atau pokoknya lidah itu tajam lah. Oleh karena kata-kata bisa memiliki pengaruh, dan pengaruh itu bisa menguasai, menaklukkan, dan bisa ngejahatin juga. Jadi dari Ace of Swords sendiri ya, kalau yang versi aku, filosofinya itu ya tentang sebuah kata-kata yang memiliki pengaruh dan bisa menguasai atau menaklukkan. Kita bisa pelajari di dua pedang. Pedangnya ada dua dan dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi menyilang.
Lalu kita juga lihat bagaimana pedang ini berada kan. Aku udah sebutin tadi dia ada di tangan. Nah, pedang yang dipegang ini memang pedangnya sendiri kan tadi artinya itu adalah pikiran ataupun kata-kata. Nah, pedangnya ini berarti kan ada dua pikiran yang mempengaruhi si orang tersebut nih yang ada di figur di kartu tarot ini, yang membuat dia jadi pikirannya terpecah alias dilematis. Oleh karena itu dalam dua sword atau dua pedang ini sering sekali kita temui rumus di kartu tarot yang menunjukkan ini decision ataupun keputusan atau ya mengambil keputusan. Jadi ya nggak salah juga karena di sini kita memang berbicara tentang dua hal yang memusingkan dia dan dia diminta untuk memutuskan sesuatu. Tapi itu kan kondisinya berarti memutuskan. Sekarang kalau kata kerja yang ada di kartu ini itu apa sih gitu. Kalau misalkan ditanyain gitu, aku harus melakukan apa gitu. Tapi kita nggak bisa lihat cuman dari tentang dia yang duduk dengan memegang dua pedang aja. Aku harus melakukan apa? Ya kamu lihat juga posisi si figurnya itu lagi duduk, diam dan memegang pedang. Nah berarti kalau diminta untuk apa ya? Setidaknya kamu harus duduk dulu, diam, santai, rileks dan memikirkan kedua masalah itu dengan matang-matang, dengan pikiran yang memang di sini memang kelihatannya pikirannya lagi dimatikan ya, inderanya, matanya juga tidak melihat. Jadi dia mengkombinasikan antara pikiran dan intuisinya karena di sini ada gambar bulan. Berarti dia juga memikirkannya harus dalam-dalam, harus melihat dengan berbagai sudut pandang, tapi juga tidak mengenyampingkan intuisi atau perasaannya dia. Jadi untuk di dua pedang sendiri ini ngomongin tentang harus ngapain atau harus gimana. Ya kamu bisa jawab dengan duduk diam dulu, kamu pikirkan masak-masak, atau memang bisa juga ya kamu memutuskan asalkan dengan pikiran yang matang atau dengan pertimbangan perasaan. Sekarang gimana kalau misalkan Three of Swords atau tiga pedang? Tiga pedang ini kan gambar yang paling nampak terlihat adalah tiga pedang ini nancep ke hati atau perasaan. Berarti pikiran ini ataupun kata-kata yang tajam itu sedang nancep ke ya hati, penggambaran tentang perasaan mungkin ya di sini. Jadi ngomongin nancep ke perasaan. Nah, kalau misalkan nancep ini itu kan tadi penggambaran kondisi tuh yang aku bilang. Berarti kamu kira-kira lagi sakit hati, kamu lagi terluka, kamu ada yang nyakitin. Sekarang bagaimana dari kartu kayak gini kita buat kata kerja aktifnya apabila kamu diminta untuk aku harus ngapain. Nah gitu. Kalau misalkan kata kerja aktif yang aku harus ngapain, ya memang ini kesannya memang kayak kalau misalkan kamu memang lagi dalam kondisi keadaan seperti ini yang lagi sakit hati, ya memang kata kerjanya jadi kayak saya harus menerima sakit hati ini, saya harus bisa move on atau merelakannya atau bisa berdamai. Tapi kalau misalkan sebagai saran, kamu harus ngapain? Ya bisa aja di sini kan aku bilang tadi kata-kata di sini adalah ide, kata-kata habis itu memiliki pengaruh. Ya kamu harus nyakitin orang ataupun mengatakan hal yang sebenarnya atau mengatakan yang bisa mempengaruhi dan menguasai hati seseorang sampai sakit atau yang membuat orang itu terluka. Ini mudah-mudahan yang aku pahami ataupun yang aku sampaikan ini bisa diterima sama beberapa teman-teman ya, karena aku juga mendiskusikan hal seperti ini ke temanku juga. Dia bilang sih ya logis-logis aja sih, namanya juga baca kartu tarot dan kamu bacanya lewat gambar. Di situ kamu melihat bahwa ada pedang yang masuk nancep ke hati, berarti perkataan itu ditusuk ke perasaan orang gitu. Jadi ya bebas-bebas aja. Jadi teman-teman juga nanti silakan untuk membuat jurnal seperti yang aku sarankan. Aku ajak teman-teman untuk mengalami yang namanya perjalanan spiritual versi kartu tarot, akan biar lebih mengerti gitu perjalanan kamu disesuaikan dengan kartu tarot yang
lagi kamu ambil misalkan tiap paginya atau tiap malamnya. Jadi kamu akan merasakan, ih cocok ya, ternyata tadi aku habis menyakiti perasaan seseorang. Bisa jadi ini tema harian kamu gitu. Sekarang gimana kalau misalkan 9 pedang? Nah, 9 pedang ini juga agak mirip nih. Jadi, tapi yang di sini nih faktor eksternalnya. Wah, mati. Eksternal mempengaruhi tokoh. Nggak jelas ya. Pedang-pedang ini ada di luar, ada di belakang si tokoh, di belakangnya punggungnya si tokoh ini. Berarti mirip juga sama 3 pedang. Kalau 3 pedang ini berarti ada pedang yang nancep ke perasaan. Kalau yang ini pedangnya nancep ke punggung bagian belakang si tokoh ini sendiri. Sekarang gimana? Kalau itu kan tadi aku udah bilang, kalau misalkan di kata rumus untuk tarotnya sendiri, untuk 9 pedang ini kan artinya kecemasan, nightmare, mimpi buruk, terus terbangun, ketakutan, atau apapun itu. Tapi kalau misalkan kita bikin kata kerja dari kondisi ini, dimana kita mengalami yang namanya nightmare ataupun insomnia atau kesulitan tidur, ya di sini balik lagi bisa kamu dengan cara seolah-olah kamu yang mengalami insomnia itu, ya kamu cari solusinya. Ya misalkan apa yang membuat kamu insomnia, lalu kamu bagi pikiran-pikiran ini kan pikiran yang banyak nih, pikiran-pikirannya menusuk kepala. Ya setidaknya kamu organize mana yang harusnya aku nggak pikirin dan mana yang aku pikirin. Atau kalaupun tadi mimpi buruk, saatnya aku melepaskan mimpi buruk yang mengganggu aku. Jadi kayak kata kerjanya itu juga kamu akan bikin-bikin sendiri untuk siap apabila nanti kamu ketemu sama klien. Jadi bisa tahu jawaban apa yang pas. Oke, untuk pertemuan yang pertama aku bahas tentang kata kerja dan ngomongin tentang sword, dan ini bisa diterapkan untuk seluruh kartu tarot minor ataupun mayor, kayaknya juga bisa. Aku belum riset sih, tapi kalau misalkan di kartu minornya ini udah cukup membantu dengan kamu mengetahui bahwa kalau misalkan tadi sword adalah ide, maka dia kata-kata lalu memiliki pengaruh dan biasanya memang pengen punya kuasa. Bisa dilihat juga di kartu 10 pedang, di mana dia benar-benar tidak punya daya dan kekuatan lagi. Artinya pikiran-pikiran itu sudah mengalahkan tubuhnya yang tadinya harusnya bisa berdiri ataupun duduk, tapi dia sampai telungkup, sampai kalah sama yang namanya kata-kata orang yang nyakitin, ataupun ada pengaruh-pengaruh yang sangat besar yang akhirnya dia tidak berdaya. Itu kelihatan banget di 10 pedang. Mirip juga di 9 pedang. 8 pedang pun sama. Gitu. Oke, semoga membantu, dan kalau ada komentar, ada pertanyaan, silahkan ditulis di bawah ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.